Halo guys, di video kita kali ini kita mau makan. Aman. Ya udah deh, mau berhubung kita udah lapar banget, jadi mari kita coba. Oh, benar. Ish, mari kita coba. Bentar, sabar. Ini apa namanya ya? Biong. Ini namanya apa? Biong. Biong. Katanya ini tuh lagi viral ya. Ya, ada masanya. Sabar. Orang itu bener-bener kalau itu biasanya suka ngasih tahu dulu itu makanannya ada apa aja. Terus ini ada apa yang? Batagor plus Soto disatuin. Terus satu lagi soto. ini soto nggak kelihatan juga. Ya, tinggi banget soalnya. Mangkoknya. Terus apa lagi? Bismillah. Kita coba. Di soto ada telurnya ya. Ada. Nggak ada. Terus ya. Tapi ayamnya utuh ya, satu ini ya. Aku mau nyobain ini yang lebih kaya tuh. Ayamnya satu. Iya, soalnya itu kan tadi kayak di menunya tuh soto sayap. Oh iya. Iya, soto ceker. Aku mau nyobain ini. Ada yang lupa. Oh, Ini enak banget. enak. Jadi ini gobiong ada dua kuahnya tuh ada dua macam ya. Pakai saus, pakai saus serius. Emang soto pakai saus ya? Iya. Sama kayak yang Gitu sih. Nah, ini biasanya kita tuh kalau makan sepiring berdua ada nasi tapi nasi sunah nabi. Kayak apa ya? Kayak makanan itu gak asing gitu. Iya gak sih? Kayak martabak. Iya kan? ya. Kayak martabak. Awalnya kayak Kayak martabak. martabak sapi. Namanya doang ya tadi. Kayak ke Koreaan. Susah lagi. Padahal ini mau ngomong doyong. Lima cabenya. Terus tukeran. Aku nyobain. Tapi ininya, bukan yang itu ya. Oh, kirain aku ini. Ini soto Surabaya juga aku baru pertama kali Bukan nyobain. pertama. Ya, aku langsung dilahap. Kan keluar aja. Keluar pertama untuk diriku. Masih enak ambil soto bubur sih katanya. Kayak kita biasa itu mah, kalau ayamnya ada. Tapi ini curi kasih ya. Ayamnya itu. Oh iya bener kali ya. Isinya bukan motong. Iya bener. Dan ada telur dah. Oh, kamu pintar sih. Tapi ini bisa aja. Lupa. Lebih pedas dari apapun. Iya kalau misalkan iya kalau cabenya juga dimakan ya. Tapi kalau misalkan nggak pakai cabenya nggak pedes. Biasanya makan cabai digoreng tuh biar bersih nih. Apa? Makan cabai yang digoreng itu loh. Sih. Mas. Kok kita barengan sih? Orang ini udah sehat. Suami aku kayak kalau misalkan dia makan itu makanan yang bukan pedes aja pasti kayak langsung bercucuran. Sebenarnya kayak kelihatan langsung kayak mandi. Kan saya nggak tahu. Masa sih? Nah iya, orang-orang nih habis olahraga, Mereka tahu bukan habis olahraga. habis makan, nggak keringetan tuh sehat. Kalau tidur yang nggak keringetan tuh ginjalnya bermasalah katanya. Dan ada di Google. Berarti ginjal aku belum masalah loh. Iya. Belum masalah. Soalnya kan kamu jarang minum ini air putih. Lah, Sukanya yang berwarna mulu. Kalau dulu dari kecil suka air putih. enggak. Orang aku tuh berwarnanya cuma kopi doang. Ya, tapi kan banyak. Kamu tuh pucuk. Tapi kan banyak kamu. Bisa banget keterlaluan banget ya, sampai pang-pang. Kamu ngerti pang-pang gak sih? Enggak. Pang-pang tuh ini nih. Nih. Apa sih kalau di Jawa apa? Sampai. Iya, kalau di aku pang-pang.
Tatanggalin na. Napakanak na. Saka iya, kaya baka lapar lagi at malam. Terabaikan. Jadi, aku cari wali murid. Baik kamu. Kriteria pemimpin yang baik itu kayak gimana sih? Mau punya kriteria khusus ya? Apa? Pemimpin yang baik kok. Ini bentar, disclaimer ya. Kalau pemimpin dalam mana pekerjaan aja ya? Ya sih. Enggak, soalnya kan kayak masih musim pemilu. Sensitif, jadi ini hanya itu pekerjaan gimana ya? Banyak kok. Pemimpin mau menerima kritik dari bawahan. Bro, Bro, mau menerima masukan bawahan. Mau tidak memikirkan diri sendiri, peduli sama bawahan. Gotong royong dalam kerja. Terus harus bisa membangun kekompakan, kerjasama, bukan cuma ngasih instruksi doang. Kalian kok atasan bukannya hanya memberi instruksi, tanpa mau turun tangan aku Lu bantu gitu. membantu ya. Terus, Kamu tuh berapa? one by one. Panas. Iya, balik orang. Nah, aku kalau makan makanan kayak gini, terus buahnya ini, nggak tahu aku suka. Suka-suka. Wah, kalian ada nggak sih yang makan kayak aku? Jadi sesuap begini. Itu nggak baik, Enggak, aku tuh walaupun bukan makanan yang pedas juga. nggak baik tahu tinggalnya tuh kalau bisa mudah bisa tinggal Iya, tapi nggak bisa tuh kayak orang-orang biasa biasain lah, nggak habisin dulu gitu kan makanannya ya. tinggal dihabisin minimal langsung sederhana Iya nggak bisa. yang dibiasain. Nah, oh iya, aku baru ingat tadi kan yang jadi ingat ada banget misalnya kata di sih soal tadi kamu ngomongin soal ginjal ya. Jadi kan kata misalkan gini, oh, kan ada yang dari sekolah lain kan yang paling berat kita misalnya misalnya gini Miss Ani tuh ya, oh, berat badannya tuh sekarang turun drastis Miss kalau misalnya tuh sekarang jadi 44. Terus kata Miss Jawa bilang gini, itu aku nggak dengerin secara detail sih kayak cuma satu kata doang gitu. Terus kata Miss Jawa itu Jawa ngomong gitu Miss kayak di ginjalnya tuh kita ngomongnya ya banyak apanya gitu. Saya kata aku dalam hati, Batu ginjal. iya oh batu ginjal ya, iya benar batu ginjal. Terus kata aku dalam hati, aku kan sekarang berat badannya aku menerima ya terus aku situ-situ aja gitu. Gitu ya. Terus kayak tadi aku tuh pengen nanya ciri-ciri batu ginjal itu apa gitu kan. Karena kebetulan kayak aku tuh mulai nyadar gitu kan aku berat badannya nggak pernah sampai 45, paling berat tuh 50, nggak pernah tahu nggak pernah kurang dari 50. Pernah sih waktu itu 40, tapi cuma bertahan sebulan doang. Jadi emang aku tuh bakatnya
Gemuk sebenarnya. Jadi pas SMA, dari mulai SMA sampai kuliah, aku tuh gemuk tahu. Enggak gemuk juga sih, cuman ya berisi lah gitu. Aku pernah paling paling gede tuh berat badan aku 55 kilo. Nah, jadi kayak berputar aja dari 50 ke 55, 55 di 50, 51, 52, 53, 54, banyak lagi tuh jadi berputar di situ-situ aja gitu. Nah, aku pernah kan waktu itu kalau bilang diet, berhasil tuh sampai 49, sampai 48. Tapi cuma bertahan 1 bulan doang, habis itu aku gemuk lagi. Nah, mulai dari pas bulan Januari 2023, startnya tuh berat badan aku kayak waktu itu 51 kalau nggak salah ya sih aku dia antara segitu lah. Jadi kayak per bulannya tuh makin turun setiap kali ditimbang terus kilo gitu kan per bulan. Nah sampai sekarang 45 terus. Jadi kayak di hidup aku ya itu sesuatu yang kok bisa gitu, padahal aku nggak diet. Dulu aku kayak punya berat badan 48 kilo aja itu susahnya minta ampun. Kayak aku harus nggak makan nasi coba bayangin selama 1 bulan. Saya makan. Aku setiap hari olahraga, benar-benar itu setiap hari. Sebelum kuliah aku olahraga, kadang sore aku olahraga, Apa olahraga? jogging, jogging, jogging doang. Terus udah gitu eh, sarapan aku ganti oatmeal, kadang susu doang. Terus siang aku belikan di warteg cuma sayurannya doang, sayur sop. Sampai si ibu-ibu wartegnya tuh heran, ini aku kan sering makan di tempat kan, tapi aku mesennya tuh cuma lauknya doang gitu loh. Serius nih katanya, serius lauknya aja. Terus apa dilihatin, beneran makannya cuma gitu doang, apa dikit doang kali lauk sumpah. Kayak jadi cuma di warteg itu kan yang ada sayur sop. Seperti kalau ini terus ditepes kayak akrab gitu sama ibu warteg yang paling baik. Nah sayur sop, tempe, udah kayak gitu terus. Terus buah, berhasil 4 minggu lah, tapi habis itu udah deh. Dia kayak habis itu ya, kenapa ya? Coba kita di dulu boleh. Jadi dulu bantuin nggak? Orang kalau bantuinnya kan, kalau kita kencing, warnanya beda. Warnanya apa? Kayak kita lagi makan. Warnanya, Enak. Kuning coklat. oh aku tuh enggak normal. Terus lemas. Enggak, aku enggak lemes. Bukan lagi. Aku cuma males. Cacingan mungkin. Parah. Emang kalau cacingan apa sih ciri-cirinya? Itu. Bukannya perutnya buncit ya? Iya nggak sih? Cacingan perutnya buncit nggak? Ngomong. Terus Udah gede. Cuma lama gede kan. lama gede. Aku ini gede. Aku udah gede. Badannya kayaknya lama. Tahu gitu pas di TK aku ada obat cacing gratis dari pos cacing, aku minum nggak? Udah aku nggak minum tahu. Cuma aku bagiin ke anak-anak doang. Kan dia ngomong, Ayang, minum apa? Ayang minum. Jadi sini. Ini juga nih, bantuin. Tahu nggak sih guys, suami aku begini ya. Dia tuh makan ya banyak. Jadi kalau misalkan makanannya kurang enak, sepiring. Tapi kalau misalkan makanannya enak tuh bisa nambah. Enggak sih, semua orang kayak gitu. Enggak, tapi kalau kamu tuh ini kayak makanannya tuh kayak kalau ayam, ya. Ikan, which is pucuk, pucuk dulu. Itu bukan makanan. Cuma nggak kalian samusin. Ini kamu habis ya? Kalau percaya gitu. Kalau kekuatan tenun ini bisa Ih, apaan tuh? tenun Ih, ini bisa ngindahin 10 karton aqua. serius? Iya. Gimana caranya? Ini ada orangnya. Soalnya pindahin aqua di belakang karton.
Kocak. Aku suka nggak? Kan baca tahu apa yang mencawal dikit-dikit. Membahas ini. Menurut kamu, hmm, adanya unsur kekeluargaan dalam dunia pekerjaan tuh Ada bagusnya. muncul. Ada bagusnya karena yang namanya kerjaan ibaratnya rumah kedua bagi kita ya. Serius, Ya, kamu menjadikan pekerjaan sebagai rumah kedua kamu. ya tergantung lingkungannya ya. Kalau lingkungannya setan semua, masa kita anggap Sekali sih. rumah kedua? Enggak lah. Kalau Lanjut. penting karena kalau saat kita bekerja harus bisa karena kita bekerjanya udah kayak seperti keluarga sendiri, jadi tuh saat kita bekerja tuh enak, tidak ada yang terbebani satu sama lain, terus ada tolong menolong. Cuma di balik lingkungan keluarga tuh ada pemimpin yang bisa mengatur semuanya. Kalau ada bawahan yang salah harus tegas, harus jangan sikap tegas, nggak ada namanya pilih kasih atau utang budi gitu. Kalau dia salah ya salah. Kalau menurut aku ya, itu sih emang adanya unsur kekeluargaan dalam pekerjaan itu enaknya ya. Jadi kayak saling ngertiin gak sih? Ya, saling memahami gitu. Jadi kalau misalkan kayak kita punya kendala atau kita, dia contoh, buktinya tuh kayak kita mau izin misalkan ya. Jadi kayak mereka tuh ya nggak tahu ya kalau di belakang gitu, tapi kayak ke kita nggak nunjukin sikap sini atau gimana gitu. Iya, pokoknya ngertiin aja gitu. Tapi nggak enaknya tuh gini loh. Nih, kayak kalau misalkan ada unsur kekeluargaannya di tangan orang-orang yang kurang tepat, pasti kayak jatuhnya tuh malah malah nggak profesional. Ya nggak sih? Jadi kayak apalagi kalau misalkan atasannya juga kurang tegas. Nah, yang aku maksud kurang tegas di sini tuh kayak dia udah tahu ada karyawannya yang emang kinerjanya tuh males-malesan misalkan ya, tapi dia itu diam aja gitu. Itu tuh masuk dia nggak tegas dong. Dia masih, nah terus jadinya tuh malah kayak tiba-tiba gitu, ah udahlah biarin aja, toh pak ini misalkan baik baik kok, aku juga pasti izin gitu. Jadinya jadi kayak menyepelekan gitu loh. Terus jadi kayak ke kitanya juga nggak enak kalau misalkan kita ya namanya dunia kerja kan ya, pasti kan baik kita maupun rekan kerja pernah melakukan kesalahan gitu kan. Nah misalkan kita tahu nih kesalahan rekan kerja itu cuman berhubung ada unsur keluargaan ini, akhirnya kayak nggak enak gitu kan, takutnya disinggung atau gimana. Jadi kayak rasa nggak enakannya tuh levelnya jadi makin tinggi, apalagi kalau kalau dia itu emang karakter bawaannya nggak enakan gitu sama orang lain, ditambah dunia kerjanya tuh kayak gitu, makin makin ini nggak sih, kayak jadinya capek capek sendiri kalau menurut aku ya. Jadi ya segala sesuatunya kan emang ada plus minusnya ya, ada positif negatif. Cuman coba deh timbang timbang lagi. Ada unsur kekeluargaan dalam dunia kerja tuh lebih lebih dominan positifnya apa negatifnya? Kembali lagi kepada pemimpin di kelompok tersebut dalam menentukan pekerjaan tersebut. Berarti salah satu kriteria pemimpinan itu harus tegas gitu kan ya. Jadi ya walaupun ya mungkin nggak apa kali ya dalam dunia kerja itu ada unsur kekeluargaan, tapi jangan sampai di tim kita tuh nggak profesional, tidak bertanggung jawab gitu, menyepelekan atasan atau rekan kerja gitu kan, menganggap ah dia baik ini gitu. Jangan kayak gitu. Terus atasannya juga
harus tegas gitu, harus berani negur kalau memang itu salah gitu ya nggak sih, jangan nggak enakan ya, namanya dia kerja ya kan, ya walaupun ada unsur kekeluargaan tetap aja gitu, itu bukan keluarga yang satu darah gitu loh, tapi nggak sih kamu, ya udah namanya punya kerja ya punya kerja, yang pada dasarnya ya ya udah kita kerja dapat gaji gitu, iya sih, kayak gitu sih. Terus jadi mungkin itu aja buat kita ada hari ini. Tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal 4 Maret. Iyo.